Sorotan selanjutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK ini berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota 20.000 jemaah haji pada penyelenggaraan haji 2024 ketika Yakut Khalil Qaumas masih menjabat sebagai Menteri Agama. Penetapan tersangka ini setelah KPK menemukan cukup alat bukti dari kasus korupsi ini, Saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang setelah penetapan tersangka, KPK masih mendalami total kerugian negara dari korupsi kuota penyelenggaraan haji 2024 ini. Perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu Saudara YCQ dan Saudara IAA. Jadi nanti akan bawa tahanan ya, Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Disidik sejak Agustus 2025 atau 6 bulan lalu, akhirnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam perkara ini KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Ini tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka Saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 17 Desember lalu terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Saat ditanya soal materi penyidikan, Yakut tak mengomentari kasus yang menjeratnya. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Awas sambil lihat belakang. Oke. Pertanyaan Gus. Awas sambil lihat belakang. Tadi ditanyakan terkait pertemuan di Arab Saudi nggak? Nanti bisa ditanyakan ke penyidik ya. Ditetapkannya ex-Menak sebagai tersangka menambah daftar Menteri Jokowi yang terjerat kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, ada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Saat ini, Nadiem berstatus sebagai terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menteri era Jokowi lainnya adalah Thomas Trikasi Lembong. Tom Lembong telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi impor gula dan divonis 4 tahun 6 bulan. Namun ia akhirnya dibebaskan pada 1 Agustus 2025 setelah mendapatkan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kelanjutan penyidikan kasus yang menjerat mantan Menak Yakut Khalil Qaumas? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang. Ariel, apa saja bukti permulaan yang meyakinkan KPK untuk penetapan ex-Menak sebagai tersangka? Iya sih, dan saudara, bahwa memang benar dari KPK sendiri sudah mengkonfirmasi terkait dengan 2 tersangka yang dimana dalam hal ini adalah utamanya terkait dengan poin yang disorot adalah pansus terkait dengan perihal pembagian kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi, yang dimana ini alokasi sebesar 20.000 ini diselewengkan, yang dimana seharusnya jika melihat dari undang-undang haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota yang diberikan. Dengan demikian hitungannya adalah seharusnya 20.000 ini kuota tambahan haji seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92%. Lalu untuk haji reguler
untuk haji reguler, yang dimana untuk haji khusus sendiri ini hanya 8% atau hitungannya sebesar 1.600. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi penyelewengan terkait dengan kuota tambahan sebesar 20.000 tersebut, yang dimana dilakukan dengan pembagian 50/50, sehingga ini melanggar dari undang-undang yang ada. Dan dalam hal ini juga dari KPK sudah melakukan penetapan sejak 8 Januari lalu terhadap dengan mantan Menteri Agama Yakut dan staf mantan Menteri Agama tersebut pada periode yang terjadi kuota haji pada 2023-2024. Yang dimana dalam hal ini juga masih dilakukan terkait dengan kalkulasi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, dan selain itu juga dari KPK sendiri masih berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan aliran dana ini. Yang dimana memang akan ditelusuri terkait dengan aliran dana tersebut, kemana saja larinya, yang dimana memang ini sudah dilakukan penyelidikan sejak dari pertengahan 2025 lalu. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta.